Yang sudah disampaikan oleh panitia, kita mencoba mendengarkan dari para narasumber terkait dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Bapak Ibu sekalian, Hari HAM per hari ini 10 Desember diperingati secara internasional di seluruh dunia. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas terkait dengan Konvensi ECOSOC, salah satu konvensi yang dilahirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di luar konvensi sipil politik. Dunia kekinian sudah tidak berbicara lagi terkait dengan hak-hak sipil dan politik, tapi sudah lebih banyak berbicara terkait dengan ECOSOC, ekonomi sosialnya. Kenapa per hari ini, di zaman-zaman terakhir ini, kepentingan atas politik sudah semakin menurun? Ternyata pada ujungnya manusia harus hadir, bisa makan, memiliki tanah, berdiri di atas tanahnya sendiri, berdiri di atas kebudayaannya sendiri, memiliki hak ekonomi atas kampungnya sendiri. Itu yang paling sekarang ini lebih banyak diperjuangkan. Dulu kita mengenal faksi-faksi, fakta-fakta, kelompok-kelompok, ada yang menyebut komunis, sosialis. Per hari ini, Cina, Rusia, pada ujungnya harus cari uang. Bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2005, Konvensi PBB terkait dengan ECOSOC sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi undang-undang. Dengan demikian, konvensi itu mengikat pemerintah kita, mengikat negara kita. Berbicara hak asasi manusia, menempatkan negara sebagai subjek hukum. Negara memberikan kewajiban. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan peran, di atasnya itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh negara. Negara wajib melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negaranya. Itulah implikasi dari konvensi ECOSOC itu. Bapak Ibu sekalian, saya sendiri punya identitas. Kampung saya di Paropo, Kecamatan Sedayi Sabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, bukan karena pilihan saya lahir di situ, tapi karena karunia Tuhan menempatkan kami di situ. Oleh karena itu, mari kita maknai hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan yang terbesar, yang tidak dapat dikurangi oleh faktor apapun. Itulah kehadiran negara ketika kita berdiri di atas tanah ini. Bapak Ibu sekalian, di samping kanan kiri saya sudah hadir para narasumber yang hebat-hebat ya. Di sini ada hula-hula saya nih, Dr. Pagar Putar-Putar. Dr. Pagar Putar ini Horas, Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami mengenal Dr. Pagar ini mulai 89 karena satu sekolah, adik kelas di Sekolah Menengah Pekerja Sosial Negeri Medan, dulu SHD, Sekolah Hakim Jaksa. Sekarang Bapak ini sudah jadi dokter, sudah jadi direktur, perwakilan Menteri Hukum dan HAM. Supaya lebih familiar, saya kira jauh lebih bagus kalau masing-masing mengenalkan diri ya. Demikian para Bapak Ibu narasumber. Silakan kepada Dr. Pagar dulu. Melatih Pak Moderator. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Tuhan berkati. Selamat siang, mari kita untuk kita sekalian. Terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya kami informasikan secara umum bahwa kehadiran kami di sini, mohon ralat Pak Moderator, tadinya memang Bapak Menteri Hukum dan HAM diundang secara resmi oleh forum ini, tetapi karena beliau
acara yang tidak dapat ditinggalkan, kita ketahui bersama acara-acara kenegaraan beliau di Solo. Dan kemudian beliau diminta keynote speech oleh forum ini. Kemudian tanpa mengurangi esensi forum ini, surat diarahkan ke Direktur Jenderal HAM. Itu pun belum ada disposisi sebetulnya, Pak Moderator, mohon izin sebelumnya. Tetapi oleh karena komunikasi dari Bapak Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM bidang media, Bapak M. Hasibuan, SHMH, telepon, Pak Direktur, Manaha, anakku, tolong respon keynote speech paling tidak dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dalam forum ini. Jadi sekali lagi, Pak Moderator dan forum yang kami banggakan, kami hanya bersifat membacakan sambutan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia pada forum ini. Kemudian mohon izin dengan hormat, karena pelaksanaan Hari HAM hari Senin di Hotel Sultan, kami sempatkan bahwa kami nanti jam 3:30 sebetulnya sudah kumpul di Kementerian Hukum dan HAM untuk persiapan besok hari Minggu sebelum berangkat ke Hotel Sultan. Jadi hari ini kami kumpul, Pak Moderator, di Kementerian Hukum dan HAM. Saya mohon maaf, setelah membacakan sambutan Pak Dirjen HAM ini, kami meninggalkan acara, mohon izin, dan kami bersedia ke depan sebagai mitra. Apabila ada yang perlu kita diskusikan bersama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan HAM dan untuk kemajuan daripada visi dan misi daripada organisasi pecinta Danau Toba yang kita banggakan bersama ini. Jadi mohon izin saya bacakan. Pertama-tama, Perjolo, Moderator, saya kenalkan, nama saya Didok Netua Dilitip Sanggar Bayan Huru-Huruan, Jolo Sinukun Marga Asabinoto Partuturan. Itu aja, aman. Nah, nama Pagar Butar-Butar, saya lahir di Lubuk Pakam. Lahir di Lubuk Pakam, dan tua-tuai tinggal di Sihiong. Orang tua di Sihiong, 28 km dari Danau Toba. SMP di Lubuk Pakam, SMA di Medan, dan yang dibilang Pak Moderator tadi itu Pak Laisandi Benezer, beliau adalah kakak kelas saya di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial Negeri Medan, Jalan Imam Bonjol nomor 19. Mangalap Buri Rajai, istri saya Boru Semerangkir dari Tarutung, Persalib Kasih. Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM sudah 28 tahun setelah lulus dari SMPS dengan nilai sungkir, dan saat ini kami diberikan amanah selaku Direktur Pelayanan Komunikasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Demikian secara singkat dari kami. Nanti sebelum membacakan sambutan, selanjutnya kami persilakan ke Ibu untuk sesi perkenalan, kata Ibu. Sebenarnya pikir udah menunggu presentasi Bapak. Ya. Saya Ruka Sombolinggi, Horas buat semua. Shalom, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Saya Ruka Sombolinggi. Saya Boru Toraja dari Toraja. Sombolinggi tadi beberapa kali salah sebut, jadi sepertinya saya pulang harus bawa 2 kerbau ini, Abang. Ya, saya saat ini adalah Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di mana anggota kami juga adalah banyak komunitas masyarakat adat di Tanah Batak, termasuk yang disebut sebagai huta. Ya, mudah-mudahan orang-orang Batak yang ada di sini sudah tidak lupa hutanya masing-masing ya. Makasih banyak. Saya
Joni Nelson Simanjuntak. Saya lahir di Sumitalang dan lulusan SMA di Sumitalang. Tahun 75 kuliah di Jogja dan seterusnya tinggal di Jogja Solo. Karena itu usia saya lebih banyak tinggal di Jawa Tengah. Saya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena itu tidak perlu terlalu banyak saya perkenalkan diri, cukup aja sampai situ. Terima kasih Pak Moderator. Horas Madhita Sude. Salam. Banyak itu ngadung saya salam sejahtera, salam Pancasila. Ya, terima kasih. Nama saya Marwarar. Saya lahir sebenarnya di Tanah Jawa namanya. Tanah Jawa ini dekat Ciantar. Jadi kalau saya dulu jadi pimpinan pengadilan di Solo, saya sebutkan saya lahir di Tanah Jawa. Wali kota bilang ngosok. Dikira Tanah Jawa itu hanya ada di Jawa, padahal Tanah Jawa itu ada di Pematang Siantar, daerah perkebunan yang sebenarnya merupakan suatu wilayah yang campuran betul. Dan bukan orang Jawa yang lebih banyak, orang Simalungun. Nah, saya dahulu adalah hakim pengadilan umum, kemudian diangkat menjadi hakim konstitusi, dan sesudah pensiun tahun 2010 tanggal 1 Januari tahun 2013 saya menjadi rektor Universitas Kristen Indonesia sampai tahun 2018. Kemudian setelah berhenti saya hanya menjadi anggota Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pembina di Universitas Kristen. Dan terakhir saya minta generasi yang lebih muda harus meneruskan untuk ada regenerasi dan lebih maju. Terakhir saya menjadi anggota lembaga kajian yang dibentuk oleh MPR. Tetapi kemudian setelah ada pergantian masa anggota DPR dan DPD, kami tidak ikut lagi karena barangkali kurang cocok jadi anggota kajian yang ada kecenderungan politik. Lalu karena itu saya tidak ikut lagi. Terakhir hanya sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia untuk program pascasarjana dan program doktor. Saya kira inilah yang menjadi perkenalan saya kurang lebih. Terima kasih. Baik, ayo kita bertepuk tangan dia semua untuk para sumber dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sengaja saya mohon kalau mereka memberangkatkan diri berupa yang kurang sekarang ini di kita, wahadu kita. Bagaimana kita ke depan? Kalau dari pengetahuan orang bakat ini kan hebat-hebat semua kan? Hebat semua. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimanalah kita bisa saling mengenal ke depan, saling bisa melakukan pekerjaan bersama-sama. Waktu dan tempat kami berikan kepada Dr. Pagar Putar-Putar. Sampai mana tuh ala perwakilan menteri itu? Oh loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya ulangi lagi, Horas. Yang terhormat para narasumber, Bapak Jimmy Bernardo Panjaitan, Direktur Utama BPODT, Horas. Lagi dalam perjalanan. Yang terhormat Bapak Dr. Marwarar Siahaan SH, Hakim Konstitusi Indonesia 2003-2008. Horas Bapak. Yang terhormat Ibu Ruka Sombolinggi Sekjen Aman. Mohon maaf Ibu kalau salah Ibu. Nanti jangan sampai saya didenda. Yang terhormat Bapak Nelson
J. Nelson Simajuntak SH, Komisioner Komnas HAM 2007-2012. Salam konstitusi Bapak. Bapak Dr. Angus Marwah Siahaan, MBA, Ketua Umum YPDT. Yang terhormat Bapak Sandi Ebenezer Situngkir, SHMH, Moderator Senior kami, Siap hula-hula. SMP Negeri Medan 1992, Laina Burju, sekaligus Bendahara Partuguna Butar-Butar. Yang terhormat Bapak dan Ibu, segenap undangan, peserta seminar nasional, dan pelantikan pengurus YPDT 2021-2026. Sebagai komitmen kami hanya membacakan supaya kami tidak salah Bapak dan Ibu, karena kalau salah pasti kami tegur. Jadi kami bacakan sambutan dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Bapak Dr. Mualimin SHMH. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih. Atas kasih dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam seminar nasional memperingati Hari HAM sedunia 10 Desember 2022 ke-74 dan pelantikan pengurus Yayasan Pecinta Danau Toba YPDT periode 2021-2026. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama sekiranya keynote speech hari ini seyogianya disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, namun karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau mendelegasikan kepada Bapak Direktur Jenderal HAM, selanjutnya Dirjen HAM menugaskan kami selaku Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat untuk hadir bersama narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan pada saat ini di tempat ini. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengurus YPDT Lake Toba Heritage Foundation yang memberikan perhatian menggelar acara ini, di mana yayasan ini hadir sejak 17 Agustus 1995, googling di administrasi umum Bapak, dengan latar didirikan oleh sejumlah tokoh lintas masyarakat Batak serta tokoh nasional lainnya. Tujuan dibentuknya yayasan ini untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian Danau Toba yang kita cintai bersama dengan merawat, memelihara, dan melestarikan keindahan alam dan kawasannya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, kehadiran kami pada kesempatan ini adalah sebagai bentuk perhatian Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendorong semangat, harapan, cita-cita mulia YPDT untuk bersatu, share idea bagaimana peran pemerintah hadir nyata mendorong mewujudkan kesejahteraan masyarakat kawasan Danau Toba yang berkeadilan dan berkearifan lokal. Pada kesempatan ini, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI mencoba memberikan sumbangsi pemikiran dari perspektif HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan secara individualistik. Demikian pula pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 45 memberikan maklumat yang sangat terang benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta atau individu,
terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tetapi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, tematik yang diangkat forum ini menurut Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia merefleksikan bahwa pembangunan dan dimensi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan kemajuan HAM menghindari eksklusivisme pembangunan. Sebaliknya, momentum hari ini adalah ekspresi semangat prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan wajib ditegakkan, sehingga dalam setiap kemajuan pembangunan, rakyat dan seluruh komponen masyarakat harus senantiasa diikut sertakan. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional secara keseluruhan, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 11 tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hadirin yang terhormat, Danau Toba telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas dan kawasan strategis pariwisata nasional oleh Kemenparekraf. Salah satu alasannya adalah karena keindahan alam yang didukung dengan keunikan budaya di kawasan ini berpotensi untuk dikembangkan. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk menambah pendapatan daerah dan negara melalui kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Dan terakhir, 2 Juli 2020 ditetapkan oleh UNESCO sebagai Global Geopark yang diyakini bahwa Danau Toba atau Toba Caldera memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi dengan masyarakat lokal disertai keanekaragaman hayati. Ini berarti kawasan Danau Toba merupakan sebuah wilayah geografis di mana situs dan lanskap yang menjadi aset geologis internasional dikelola dengan konsep konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu, 3 pilar utamanya. Karena sebuah taman bumi yang mendapatkan pengakuan UNESCO perlu dikembangkan dengan pendekatan konservasi dan pembangunan secara berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal, dengan salah satunya yaitu wadah Yayasan Pecinta Danau Toba yang kita cintai bersama ini. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami banggakan, tahun 2017 Presiden Joko Widodo menetapkan 10 destinasi wisata prioritas atau kita kenal dengan 10 Bali Baru, yang kemudian dalam ratas 15 Juli 2019 dikerucutkan menjadi 5 destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandalika Nusa Tenggara Barat, dan Likupang Sulawesi Utara. Jika diingat dalam rapat terdapat 6 arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Yang pertama-tama dilakukannya pengaturan dan pengendalian tata ruang. Kedua, akses dan konektivitas di terminal, bandara, dan runway pesawat, termasuk akses ke tujuan wisata, dermaga, dan pelabuhan. Ketiga, fasilitas di lokasi wisata, restoran-restoran kecil dan yang berstandar bintang 4. Kemudian peningkatan sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan-pelatihan dalam hal budaya kerja, pemasaran produk lokal, dan promosi. Bapak dan Ibu serta narasumber yang kami banggakan, sebagai salah satu implementasi dari arahan Presiden tersebut di atas, Kementerian Hukum dan HAM dalam seminar ini, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Pada ayat 2 disebutkan, identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan harus dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum. Adat harus dihormati, dilindungi, dan dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga pemerintah daerah dalam mengeluarkan peraturan dan atau kebijakan sejalan dengan apa yang dikandung dalam pasal 6 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bapak dan Ibu dan sekalian yang kami hormati, dilihat dari peraturan perundang-undangannya, pada kawasan Danau Toba sudah dibentuk beberapa landasan hukum yang mengatur diantaranya. 1. Peraturan Pemerintah 50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025. Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa Danau Toba memiliki daya tarik wisata dan berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan sekaligus sebagai salah satu ikon secara internasional. 2. Perpres 81/2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba dan sekitarnya. 3. Perpres 49/2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Menurut hemat kami, dari sisi dimensi asasi manusia, terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas sudah selaras dan memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM terhadap kesejahteraan dan kearifan lokal sebagaimana diamatkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 45 dan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memperkuat kedudukan kearifan lokal di Danau Toba, diperlukan pembinaan kemitraan pemerintah bersama seluruh dukungan pihak komponen elemen masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta pemerhati lingkungan terkait proses pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal sebagai aset masyarakat di sekitar Danau Toba untuk kemajuan bersama. Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Yayasan Pecinta Danau Toba serta seluruh pihak yang berpartisipasi secara konsisten menjadi mitra kerja pemerintah, terkhusus pada pemajuan kawasan Danau Toba yang berkeadilan dan berkearifan lokal, menjunjung tinggi prinsip universal P5 HAM, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Sesuai dengan tema peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 tahun 2022, yaitu pemajuan hak asasi manusia untuk setiap orang menuju Indonesia baru, Indonesia maju, advancing human rights for everyone. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Lebih kurang sambutan kunci mohon maklum untuk kita sempurnakan di masa yang akan datang. Sebagai penutup dari sambutan ini adalah dohonon mas songon diok ni situatua saat-saat ni Solo saat magugotean tiga ras nunga saat sadarion seminar nasional peran negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat kawasan Danau Toba yang berkeadilan dan kearifan lokal serta pelantikan pengurus DPDT 21 2026 Tangyang Tasibena Leleng Mahita Mangolu dirahmati Tuhan Pardenggan Basa Tipas-tipas dami-dami horas-horas selamat Advent Natal, bintang terang lahir dari timur, cahaya kasih mengatasi kegelapan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam kebajikan Horas Butima. Kami kembalikan kepada moderator. Ini jadi Dirjen HAM-nya jadi dokter pagar putar-putar jadinya, karena ada upasannya kan. Terima kasih dokter pagar putar-putar. Seperti disampaikan dari dokter pagar putar-putar, karena hanya menyampaikan pikiran dari Dirjen Hak Asasi Manusia. Kalau masih ada waktu nanti sesuai dengan
penyampaian tadi, kita boleh melanjutkan pembicaraan dengan Dr. Panggal. Waktu dan tempat saya berikan kepada Dr. Maru. Sambung. Sebentar, ada waktu dikit Bapak, kami akan memberikan plakat yang dilakukan Pak. Sampaikan calon ketua kita. Oh, didampingi teman sekolah. Asa tadi udah direuni grup WA. Oke, foto katanya, foto. Boleh kita beri aplaus. Terima kasih saudara moderator, Ibu Sembolingi, Pak Nelson, dan Pak Putar-Putar sudah berangkat. Kirim salam sama Pak Lauli. Siap, Bapak Hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama barangkali atas nama saya diri, Ketua Yayasan Pencinta Danau Toba itu. Saya berbicara ini sebenarnya banyak perspektif kita yang terjadi secara kencang dalam perkembangan negara, terutama nanti ketika bicara Ibu Sembolingi soal hukum adat, masyarakat hukum adat, inkonsistensi di dalam pelaksanaan konstitusi itu menjadi satu masalah nasional sekarang. Oleh karena itu saya barangkali ditempatkan berbicara lebih dahulu karena saya berbicara tentang konstitusi yang memuat, ini dia, memuat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, disebutkan tegas di sana, dan dia menjadi sumber kebijakan seluruhnya yang disusun dalam negara ini. Apakah itu mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar menjanjikan negara melindungi segenap bangsa, itu salah satu yang disebutkan, mensejahterakan, mencerdaskan, dan kemudian keluar ikut dalam pergaulan dunia. Tetapi kita melihat sekarang ini ketika juga sistem kenegaraan kita disusun dengan reformasi tahun mulai 99. Nah, kemarin kita berdebat keras itu sebenarnya. Ketika dalam sistem pemisahan kekuasaan dengan check and balance, tiba-tiba DPR memecat hakim konstitusi. Di seluruh dunia itu merupakan doktrin konstitusi. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung yang adalah tiang daripada negara hukum dengan independensi yang tidak bisa dicabut haknya kalau tidak karena ada kesalahan secara etis dan pidana, tetapi kemudian oleh DPR bilang tidak cocok dengan kita gitu. Artinya produknya menjadi dibatalkan dengan ukuran-ukuran yang berbeda dengan mereka. Padahal itulah tujuannya sebenarnya, ada lembaga yang independen mengkontrol kekuasaan negara itu. Dan ketika kita boleh memperhatikan bagaimana Trump mengangkat sampai ada 4 hakim agung di Mahkamah Agung Amerika, dan ada beberapa hakim negara, hakim distrik di beberapa negara bagian itu, tetap mereka tidak pernah di dalam perselisihan yang terakhir ini, meskipun dipaksakan juga oleh Trump, memenuhi keinginan daripada Trump. Itulah independensi itu. Sekali diangkat, meskipun dia mengusulkan, tidak bisa dia campur. Dan kemarin ada namanya, saya sebenarnya tidak akrab sama Pak Aswanto ini, hakim MK. Tidak ada angin, tidak ada hujan, diberhentikan. Tetapi sebenarnya konstitusi tidak membenarkan itu. Kemudian presiden menyatakan, padahal semula sudah setuju tidak, karena itu melanggar konstitusi. Beliau melihat separation of power, itu konsep lama.
Pemisahan kekuasaan itu tidak boleh berlangsung sedemikian rupa terpisah sehingga kekuasaan yang diberikan konstitusi jalan masing-masing. DPR tidak bisa jalan sendiri, MK tidak bisa jalan sendiri, Presiden tidak bisa jalan sendiri melalui mekanisme check and balance itu. Sehingga Presiden bahkan melalui yang disebutkan inherent power yang muncul di dalam sumpah jabatan. Itu kalau hakim MK, hakim, Presiden, anggota DPR diangkat sumpahnya adalah mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 dengan seluruh-seluruhnya. Ini menjadi masalah sekarang. Itu merupakan kontrak konstitusi. Tapi kita agak sedih kemarin, tanpa due process of law. Itu kita tiru sebenarnya dari konstitusi Amerika itu. No person shall be deprived of his liberty, property, and dignity. Tidak boleh dirampas itu hak miliknya, martabatnya, dan kehormatannya tanpa satu due process. DPR tanpa satu proses pecah. Jadi DPR siapa yang mengkontrol? Ini menjadi persoalan. Padahal dia adalah yang kita pilih. Kita tidak cocok dengan, tapi sekarang siapa yang mengadili? Nah, inilah persoalan bangsa yang kita hadapi, yaitu pemerintah, kalau boleh saya katakan, terlalu sibuk membangun infrastruktur yang disebutkan bisa diraba, tangible infrastructure, jembatan, jalan, pelabuhan, semua infrastruktur untuk membangun ekonomi. Tapi lupa ada yang disebutkan itu di negara-negara maju, intangible infrastructure yang tidak bisa kita raba, termasuk budaya itu adalah tidak bisa diraba. Bagaimana membangun satu bangsa? Itu juga untuk Danau Toba, ya kan? Danau Toba sekarang ini saya akui ini maju sekarang secara fisik. Ketika dikatakan dia kawasan strategis menjadi tujuan wisata dan kemudian berapi-api sudah berapa puluh tahun itu, Perpres 81 tahun 2014 yang memberikan seluruh kemungkinan kawasan Danau Toba akan menjadi kawasan yang sangat strategis dari sudut itu. Saya buka dulu di sini sebagai kawasan tempat pertemuan, tempat turis dan lain sebagainya, menjanjikan bagi orang Batak. Tetapi apa yang terjadi tidak mengantisipasi kebijakan-kebijakan, misalnya dalam soal pertanahan. Sekarang di Tapanuli semua konflik. Saya baru dari tempat mertua saya, sawahnya sudah dirampas oleh mertua saya yang lain. Sudah dijadikan sertifikat, tapi tidak diumumkan. Ini karena apa? Kita lalai memelihara hukum sebagai resolusi konflik. Karena di sana di BPN tidak diumumkan menjadi. Ini konflik akan besar nanti di Tapanuli. Bayangkan Samosir dengan begitu potensi alam, kalau ini berlanjut. Tetapi kampung saya di Balige yang di atas itu barangkali tadi ada Bapak menanyakan ini lain. Saya dari Saiknihu ke gunung. Di situ belum ada yang berebut karena memang turisme tidak ke sana. Saiknihu itu sangat terpencil. Tak ada orang ke sana. Tapi sekarang di danau ada saudara saya pegawai negeri di Pemda, dia mengeluh kepada saya, dia berkebun karena dia sudah pensiun di satu lokasi di danau, tapi tiba-tiba sudah keluar sertifikatnya. Dia tidak tahu bagaimana mungkin dengan program yang sistematis sertifikasi itu harus diukur bersama-sama, data fisik dan juridis, kemudian diumumkan ada yang keberatan atau tidak. Tanpa prosedur itu tidak jalan sertifikat. Dan ini orang-orang yang hebat dari Jakarta kan. Oleh karena itu kesadaran kita sekarang, kalau mau Danau Toba itu sebagai berkat Tuhan, bukan hanya kepada bangsa, terutama kepada bangsa Batak. Tadi saya puisinya Pak Simanjuntak saya kagum, kalau boleh diterjemahkan itu dalam bahasa Inggris, ya kan? Ada seorang Pak Syahan yang lupa Bapak, seorang yang sekarang bekerja di Austria, doktor antropologi yang disertasinya dari Samosir, sekarang menjadi kepala museum di Wina.
namanya si Lukas itu kawin sama burung Cidaur, ya. Burung apa ya, kira-kira kurang lebih itulah dari Samosir. Dia sangat bisa kita andalkan untuk ikut serta dalam Yayasan Pencipta Danau Toba ini. Ketika dia kawin di Pangururan, saya melarang supaya beras yang ada di tanduk itu nggak usah dibawa, Lukas. Berat di airport, di pesawat, dan itu mana kelebihan apa kan bayarnya besar. Dia marah, tidak, itu dari simatua saya harus bawa sampai ke Eropa. Ayo sudahlah kalau begitu kan. Kaum itu dia konsisten dengan adat Batak itu, dan sekarang dia kepala museum di Austria di Wina. Nah itu barangkali merupakan orang yang bisa kita ajak juga untuk beserta kita. Satu kali saya cerita dulu, saya mengagumi Danau Toba dengan seorang peneliti dari Amerika yang kami pergi karena ada pekerjaan saya dulu waktu saya masih di Pengadilan Tinggi Medan ke Tapanuli untuk melihat pembangunan gedung pengadilan di Tarutung, dan saya mengagumi Danau Toba di sisi Balide itu di pantai. Tetapi ketika kemudian saya melangkah, saya kecewa sekali Pak, tapi saya tidak beritahu sama orang Amerika itu. Kotoran manusia di situ semua, sehingga pelan-pelan saya berangkat dan tidak memberitahu alasan kepada rekan saya itu orang Amerika, alasan kenapa kita harus pulang. Tetapi kesan saya waktu itu, keindahan yang diberikan Tuhan kepada kita bangsa Batak tidak dihargai sama sekali. Polusi Danau Toba bagaimana? Itu yang barangkali harus kita lihat. Bisakah ditampilkan dulu PowerPoint yang saya katakan di konstitusi? Salah satu perkembangan yang paling dahsyat adalah ketika hak asasi manusia secara lengkap masuk di dalam konstitusi. Namanya konstitusionalisasi HAM, dan itu menjadi sumber kebijakan, menjadi sumber ukuran kebijakan negara yang bisa kita batalkan kalau dia bertentangan dengan konstitusi itu hak asasi. Tapi saya ambil ilustrasi yang agak sedih juga. Ketika banyak gereja mengeluh kepada saya bahwa kebebasan beragama katanya dilindungi di Indonesia, dan Pak Pendeta itu keluhan. Tapi bagi saya bisa dua sisi melihat itu. Dari sisi keimanan beda dia, dari sisi konstitusi beda. Tetapi memang saya berikan satu contoh. Tahun 54 ketika Amerika Serikat Mahkamah Agungnya memutuskan bahwa sistem segregasi yang memisahkan kulit hitam dan kulit putih di sekolah dibatalkan Mahkamah Agung Amerika, tetapi negara bagian selatan di mana perbudakan sangat hidup, mereka tidak mendukung. Apa yang terjadi? Tahun 54 Eisenhower menjadi presiden, dan itu menjadi komplain dari sebagian masyarakat Amerika. Putusan itu tidak dilaksanakan. Presiden Eisenhower setelah melihat itu, dia menarik semua National Guard yang ada di selatan yang berorientasi kepada negara bagian, karena mereka memihak kepada gubernur-gubernur untuk tidak melaksanakan itu. Harus dipisahkan kulit hitam dengan kulit putih. Itu soal HAM yang dihapus oleh Mahkamah Agung Amerika. Presiden Eisenhower tarik semua itu, National Guard, kirimkan National Guard dari federal, laksanakan putusan Mahkamah Agung. Orang kulit hitam satukan dengan orang kulit putih di sekolah, bahkan dengan apa yang disebutkan mengangkut dengan truk. Ketika di mana itu, di dekat kita ini, di Banten, di mana itu, gereja tidak bisa. Cilegon tidak bisa. Padahal kita negara kesatuan, Amerika negara federal. Itu tugas daripada presiden. Tugas presiden dikatakan dalam pasal 28I ayat 4. Dan ukuran negara yang dikatakan gagal atau tidak adalah berhasil tidak negara itu melindungi dan mewujudkan HAM. Ini ada kaitannya nanti dengan yang Comboli ini tentang masyarakat hukum adat. Kita berdebat lama ini tentang kalau misalnya kondisinya seperti ini, tampak misalnya kalau di Medan Holland Hatta ada di konstitusi, tapi begitu banyak kebijakan
Kalau saya sih ditanya Pak Pendeta, waduh katanya, Ikatan Sarjana Kristen Indonesia pernah dengan agak pesimis bertanya kepada saya, kan dia masih rektor UPI. Saya mengatakan mesti kalian optimis, karena apa? Sebenarnya kalau dari sudut apa yang dikatakan keimanan, perkembangan Kristen itu berkembang harus dianiaya sejak zaman Romawi. Tuhan memberikan jalan yang seperti itu kepada kita. Tapi kalau dari sudut konstitusi, kita harus berani. Metodenya ada di dalam konstitusi, tetapi kita adalah minoritas. Makanya tuntutan, ada perdebatan antara Pak Mahfud dengan Pak Bakhtiar Effendi, ketika one man one vote menjadi satu tata cara pembentukan pemerintahan, Bakhtiar Effendi mengatakan inilah kebangkitan, waktunya kebangkitan hukum Islam dan mereka yang beragama Islam. Tetapi Pak Mahfud dengan bagus mengatakan bukan waktunya lagi sekarang memikirkan syariat Islam secara formil, karena itu sudah menjadi bagian daripada hukum nasional, tetapi hukum yang Islami dan diakui secara universal. Itu perbedaan mereka ini. Oleh karena itu sejak perundingan atau rapat-rapat BPU PKI tahun 45 tentang apa yang dikatakan dasar negara, sampai sekarang itu tentu tidak akan berhenti, tetapi kita tetap berjuang melalui pendidikan, upaya-upaya yang tidak harus ekstrim. Kalau misalnya di Cilegon tidak bisa, barangkali tambah Kristiani masyarakat gitu, dan kita bergereja di mall. Kenapa? Gereja itu kan adalah gedung saja itu, tetapi bagi mereka itu adalah simbol yang betul-betul prinsipil. Oleh karena itu teknik menghadapi bagaimana konstitusi diatur secara tertulis tapi dilaksanakan dengan ada yang bersifat dualistis pandangan itu, kita harus dengan sabar melihat itu. Nah, kembali kepada Danau Toba, negara wajib pasti sudah itu di dalam pembukaan, itulah tugas negara itu, mensejahterakan, melindungi segenap bangsa. Sakit hati kita kalau kita melihat bahwa kita tidak dilindungi, kan? Tetapi sejarah menyatakan itu sudah menjadi nasib kita. Itulah iman Kristen itu. Sejarah sudah mengajarkan kepada kita melalui cara itulah kita bertumbuh dan berkembang. Tetapi tentu secara sosial politik itu tidak dibenarkan. Saya berkali-kali mengatakan itu dalam forum di bidang peradilan. Eisenhower mencabut semua National Guard di negara bagian selatan, mengganti National Guard negara federal, laksanakan putusan Mahkamah Agung. Padu menagirok namotani tiap hari sampai beberapa bulan itu, dan itu memakan biaya yang sangat besar waktu itu. Tapi itulah konsekuensi daripada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Nah, sekarang kita kembali kepada masyarakat Sumatera. Banyak kesan yang muncul di dalam masyarakat hukum adat itu adalah masa lalu, sehingga menyakitkan sekali. Satu kali saya diundang saya kurang tahu di pedalaman di Kalimantan, di mana itu kembali daerah orang Dayak yang dirampas lahannya oleh perkebunan besar itu, dan mereka ketika masuk rakyat daerah di situ, orang masyarakat hukum adat ditangkap. Kemudian saya diundang di sana untuk menerangkan kepada hakim dan jaksa, karena menurut konstitusi masyarakat hukum adat itu dilindungi. Jadi kalau masyarakat hukum adat, ya orangnya juga artinya dilindungi, haknya diakui. Tetapi ditangkap, polisi hanya melihat bahwa korporasi besar memiliki sertifikat. Ini tanah kami, katanya. Masyarakat hukum adat ternganga mulutnya. Tak ada suratnya, kan? Ini yang terjadi di Tapanuli sekarang. Esok surat. Ada loh, kan? Siomnya parani tahun ini uputa. Nenek moyang kita mengatakan tanah tadoda yula. Hasillah bau magubuna tiap hari. Itu mati semua, kemudian menjadi kabur karena anak cucunya berangkat ke Jakarta semua, jarang memperhatikan ini.
jarang memperhatikan, kemudian sakit hatinya ketika orang mengklaim itu dia punya, menurut nenek moyang. Nah, ini ada kekurangan di dalam sistem. Kalau diperiksa hukum pertanahan kita dari zaman Belanda, masih semrawut sampai sekarang, dan belum berhasil hukum pertanahan nasional yang mewujudkan apa yang dikatakan bahwa landasan hukum pertanahan adalah hukum adat sampai sekarang. Kenapa? Karena memang juga penelitian tentang itu belum cukup. Satu kali saya diminta juga oleh Pak Baru ini mendampingi atau membantulah. Sayang Pak Jimmy belum datang. Ada anggota masyarakat atau katakanlah anggota atau rakyat di daerah yang sangat strategis di Tapanuli menjadi daerah wisata. Oleh pemerintah ditetapkan ini sudah menjadi bagian daripada kawasan Otoritas Danau Toba, ya kan? Padahal seluruh, ini perjuangannya itu sampai ini, seluruh undang-undang mengenai hutan dan pertanahan yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 35, nomor 45 dinyatakan merupakan hak masyarakat hukum adat, harus menjadi haknya meskipun sudah ditetapkan dalam undang-undang bahwa hutan adat adalah hutan negara, jadi bisa jadi langsung diambil negara. Jadi agak konflik dengan bunyi daripada Undang-Undang Dasar mengatakan masyarakat hukum adat diakui dengan hak-hak tradisional. Konflik ini tentu akan berlanjut dan kemudian hukum pertanahan nasional belum ditata secara rapi yang bisa mewujudkan impian ini, karena ada satu kata di konstitusi dikatakan sepanjang masih hidup. Lama aja masyarakat hukum adat kan. Tapi persoalannya ketika masyarakat hukum adat dahulu sudah menentukan kepada anak cucu daripada masyarakat yang ada di sana, tanah itu merupakan lahan untuk hidupnya. Apakah itu dicabut lagi ketika masyarakat hukum adat sudah habis karena semua sudah merantau? Ini persoalan. Menurut saya tidak pernah. Sekali sudah ditentukan masyarakat hukum adat penguasa bahwa itu adalah hak masyarakat hukum adat dan diwarisi oleh anak cucu, dengan matinya masyarakat hukum adat atau hilangnya dengan beberapa struktur, maka hak itu tidak menjadi hilang. Inilah konflik yang berada sekarang di daerah kita, mungkin di daerah-daerah yang lain di Kalimantan, karena hukum adat tidak tertulis tentunya menjadi persoalan besar ketika dalam suatu konflik dengan korporasi yang mendapat sertifikat oleh polisi, dia diakui. Ini surat tanah di Porsche juga begitu. Jadi apa dasarnya Anda mengklaim dia masuk ranah itu? Malah tidak ada surat, tapi konstitusi itu juga surat. Utip lebih tinggi dia konstitusi daripada sertifikat, karena seluruh kebijakan, seluruh peraturan yang diperoleh kemudian bermuara kepada sertifikat itu adalah konstitusi. Semua yang bertentangan dengan konstitusi itu harus dinilai dan dikesampingkan walau bertentangan. Itu yang disebutkan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi. Walau ya diri kayak the supreme law of the land. Tangguh ya dong berbeda salah tuh. Kalau dia bertentangan, pejabat negara harus mengesampingkan yang lebih rendah dan mempertahankan yang lebih tinggi. Di konstitusi itu kok dituliskan hak masyarakat hukum adat. Nah, saya kira inilah yang kita hadapi ke depan ini. Tetapi pertanyaan saya ketika mungkin pertanyaan ini agak sedikit sudah lama juga, apalagi ketika ada beberapa anggota masyarakat yang ditahan. Kali Pak Menteri sudah pasti sekali kan dari kampungnya, melakukan dari kampungnya ya, di daerah Sigapiton yang hebat itu, mereka ditangkap karena dibersihkan katanya lahan itu kan, ditangkap orang itu karena itu sudah masuk kawasan Danau Toba. Persyaratan untuk diambil alih kawasan itu adalah dengan
langkah-langkah yang menyertakan masyarakat setempat, menyertakan dalam proses mengukur dan lain sebagainya. Tidak bisa sembarang saja diklaim, karena itu adalah hukum warisan Belanda yang disebutkan domain verklaring. Zaman Agrarische Wet tahun 1871, Belanda mengatakan setiap tanah yang tidak ada suratnya dan bukti kepemilikan itu tanah negara Belanda. Tetapi untuk daerah Tapanuli, Belanda tidak pernah melaksanakan itu dengan tegas, karena mereka sangat menghargai hukum adat Tapanuli. Tetapi di daerah lain dilaksanakan, Jawa, Madura, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika ada klaim seperti ini, dengan peraturan yang dengan mudah menyatakan bahwa satu kawasan menjadi kawasan hutan negara dan kemudian menjadi kawasan daripada organ tertentu, itu menjadi persoalan besar, karena kita lebih kejam daripada kebijakan Belanda dulu dengan domain verklaring. Belanda saja tidak berani kalau di Tapanuli, terutama Tapanuli itu tidak berani karena hukum adat sangat kokoh di sana. Tetapi itu diberlakukan. Kalau saya katakan sekarang bagaimana? Saya menafsirkan ketika beberapa masyarakat di daerah Sigapiton ditangkap, diadili dengan menggunakan hukum lingkungan hidup. Bukan untuk itu sebenarnya adalah untuk inti rayotkah yang di sana itu. Bagaimana mereka memusnahkan hutan tapi tidak ada penanaman kembali, sehingga itu di hutan yang berakibat ke Danau Toba tambah dangkal, longsor, dan lain sebagainya. Itu kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya sudah jelas ditentukan dalam konstitusi tapi tidak konsisten. Oleh karena itu saya berharap ini, kalau seminar seperti ini di UKI Pak, biasanya hadir semua Pemda kan, dan dari Toba kita sebutkan sesungguhnya bagaimana sih sudah ada otoritas ini, bagaimana Bapak ini tambah Sopido, tambah Wado, tambah isi sudah mengatur negara, ya kan? Masih ada enggak otoritas Pemda sebagai otonom, daerah otonom yang memiliki kewenangan seluas-luasnya, otonomi seluas-luasnya? Pertanyaan, koordinasi daripada 5 daerah di sekitar kawasan Danau Toba harus ditata. Siapa yang dominan sekarang? Itu saya kurang tahu karena saya tidak mengikuti. Tapi kalau ada dominasi yang tidak pada pemerintahan atau tidak terkoordinasi, ini menjadi pertanyaan. Kufadi Danau Toba nanti kan tak ada yang mengatur. Lihatlah sampah rakyat semua ke sana. Kalau dulu di pantai Bali itu, kemana itu hotel-hotel membuang limbahnya? Oleh karena itu menjadi satu persoalan yang harus ikut juga. Saya melihat Pak Maruf ini Yayasan Danau Toba berat, tapi ya kita lakukan apa yang kita bisa kan. Let God do the rest. Biarlah Tuhan yang menjalankan sisanya. Kalau karena itu yang kita bisa. Jadi oleh karena itu saya kira inilah yang menjadi pesan saya. Pertama, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kalau bicara tentang ini, kita harus bersyukurlah bahwa konstitusi mengatakan melindungi segenap bangsa. Loh, bangsa Batak dilindungi. Lain soal konsistensi lah kan. Bagaimana metodenya? Nah inilah MK dihadirkan sebenarnya untuk itu. Kalau presiden memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak asasi, termasuk lingkungan yang bersih dan Toba itu sudah menjadi hak asasi. Jadi yang disebutkan di ECOSOC itu sudah jauh lebih ketinggalan. Tapi konstitusi memuat langsung di puncak aturan itu. Dia menjadi hak asasi yang dikatakan constitutionalization of human rights. Hak asasi menjadi bagian dari konstitusi yang bisa mengukur keabsahan kebijakan negara, betulnya mereka itu atau tidak. Kalau salah, bisa dilihat ini hak asasi. Negara harus melindungi lingkungan hidup yang sehat untuk rakyat. Itu sudah menjadi bagian hak asasi yang disebutkan Pak Ciputir tadi.
Tetapi constitutionalization of human rights menyebabkan hak asasi itu menjadi hukum yang tertinggi yang bisa mengukur keabsahan daripada kebijakan negara. Jadi saya kira kita bangga dengan semua ini, tetapi seperti saya katakan tadi, kita senang, pemerintah juga begitu, senang membangun infrastruktur yang terlihat teraba, alaina so teraba, seperti budaya, bagaimana membersihkan lingkungan di Tapanuli dengan sekejap, dengan peraturan. Tidak bisa, itu adalah pendidikan yang lama. Yayasan Danau Toba juga harus menggandeng gereja. Mereka memiliki di sana sejarah dan wibawa yang lama. Mengajak semua anak muda, karena mendidik untuk mencintai Danau Toba. Saya masih ingat waktu saya masih anak-anak, ketika piknik ke Danau Toba, oleh guru diingatkan jangan kencing di danau, jangan meludah di danau, nanti datang opui manoroho. Hal yang sama Anda bisa lihat di Thailand dan di Kamboja. Berdiri kita 20 menit, 30 menit di pusat kota aliran sungai. Tidak ada satupun yang buang sampah ke situ. Tidak ada pedagang yang membuat kotoran cucian piringnya ke sana. Demikian juga di Bangkok. Tapi kita di Danau Toba, lihatlah sekitarnya. Kegagalan itu di mana? Itu adalah evaluasi yang harus dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi dari saya kira sampai sekian saja, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Horas. Tepuk tangan untuk Pak Maruf. Tadi Pak Maruf sudah menyampaikan bagaimana harus membuat regulasi ya, termasuk perundang-undangan. Kesimpulan yang kita dengarkan tadi, perundang-undangan yang ada di Indonesia guna terpenuhinya hak atas ekosistem itu sudah cukup sebenarnya. Cuma pada posisi lain, pemerintah tidak konsisten gitu ya. Maka dalam konsep pelanggaran hak asasi manusia itu ada disebut namanya omission dan by commission. Ada yang melakukan langsung, ada yang membiarkan. Jadi ketika negara bertanggung jawab, negara tidak dalam posisi memiliki hak, tapi memiliki kewajiban. Yang paling fatal ada namanya pelanggaran juga, namanya disebutkan, itu adalah judicial by crime. Dibuat perundang-undangan semacam perda seolah-olah berpihak kepada rakyat untuk memenuhi hak ekosok tadi itu, pada nyatanya tidak. Jadi perda itu dibuat untuk merampas hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya kira aman, cukup memiliki data yang kuat tentang itu. Kesempatan dan waktu pada berikan kepada saya jadi aman. Boleh tidak di atas mimbar itu kan? Saya agak khawatir, biasanya terintimidasi dengan mimbar. Tempat-tempat kebesaran seperti itu biasanya berbahaya karena bisa bikin kita lupa diri. Ya, sekali lagi Horas. Kalau kami orang Toraja menyebut salam itu bukan Horas tapi Manasih Moraka. Manasih Moraka disebut sebagai all peoples have the right to self-determination. Tapi, nah ini masalah kita di Indonesia Pak Prof yang kayaknya harus dijembatani. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu kemudian diterjemahkan sebagai bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Padahal bicara kemerdekaan di dalam hak asasi manusia itu bukan kemerdekaan hanya sekedar memiliki bangsa atau negara sendiri, pemerintahan sendiri, tapi yang disebut dengan punya kemerdekaan, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Ya, jadi seluruh bangsa termasuk masyarakat adat yang disebut sebagai nations atau peoples itu masing-masing memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan itulah yang disebut sebagai hak kolektif, right to self-determination. Di dalam
hubungan antara pemilik hak kolektif dengan para rejim atau kekuasaan kelompok yang kemudian di mana masyarakat adat itu bergabung. Dalam hal ini kita bicara tentang Indonesia, maka hak kolektif itu diakui. Itulah yang kita sebut sebagai masyarakat adat punya hak asal usul yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 45. Bukan hak yang diberikan, apalagi baru muncul karena Indonesia merdeka atau dideklarasikan sebagai sebuah negara. Jadi hak kolektif kita sebagai masyarakat adat itu permanen. Karena itu urusannya dengan kedaulatan atas nasib kita. Kedaulatan atas nasib kita sebagai masyarakat adat itu adalah pertama, kedaulatan untuk mengatur diri sendiri. Kedaulatan untuk hidup mengendalikan, berdaulat, mandiri, bermartabat di atas tanah leluhur kita sendiri. Itulah yang disebut sebagai masyarakat adat di negeri ini. Nah, ini tadi sudah bicara ini ya. Akan tetapi itu hak kita sebagai masyarakat adat berhenti baru sampai di konstitusi. Yang ada adalah baru pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 yang mengakui hak kita. Kalau tadi saya merasa hari ini bangga sekali berada di sini karena Bapak Marwarar merupakan, saya tadi sudah sampaikan, salah satu pahlawan kita semua. Coba tepuk tangan dulu. Tahun 2012 berdasarkan pasal ini, aman waktu itu sekjen saya Bang Abdul Nababan, apakah sudah hadir di sini? Horas. Sorry tadi duluan kami Bang, kami tinggal karena kami ada janjian duluan tadi. Ya Bang Abdul, kalau Bang Abdul ini sudah bisa mengarungi angin, jadi dia kemana aja udah bisa sendirian. Ya, jadi tahun itu kemudian aman mengajukan yang disebut sebagai judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang kita gugat waktu itu adalah undang-undang kehutanan yang mengatakan bahwa hutan adat itu adalah hutan negara di dalam wilayah adat. Mengakui bahwa masyarakat adat ada, wilayah adatnya ada, haknya ada, sepanjang pertama tadi itu tidak bertentangan dengan perubahan zaman, juga diakui oleh undang-undang atau peraturan atau perda. Sehingga hutan yang berada dalam wilayah adat katanya itu miliknya negara. Ini kan lucu, orangnya diakui, tanahnya diakui, tapi ternyata isinya itu milik orang lain. Jadi kita yang menjaga setengah mati, tapi orang lain yang kemudian memilikinya. Nah, beliau waktu itu menjadi salah satu saksi ahli, Bang Abdul ya. Waktu itu menjadi salah satu saksi ahli. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak. Kemudian lahirlah ya satu-satunya interpretasi undang-undang oleh MK atau peneguhan hak kolektif kita, hak asal usul kita, hak turun temurun kita sebagai masyarakat adat di wilayah adat kita, khususnya atas tanah dan hutan, yaitu putusan MK 35. Itulah saya sebutkan bahwa Bapak ini salah satu pahlawan kita kalau kita masih merasa masyarakat adat. Nah, tapi apa yang terjadi di tengah situasi itu? Yang terjadi adalah negara ini mengakui hak asal usul kita, bahwa kita memang sudah ada sebelum Indonesia ada, sehingga
kita diakui keberadaan kita. Termasuk logikanya, termasuk hak-hak di dalamnya. Kan waktu Indonesia berdiri kan pasti gak bawa tanah dari langit ya. Nah, pasti tanah-tanah adat semua itu yang jadi tanah Indonesia. Dan itulah yang diakui oleh undang-undang. Sayangnya, semua karena kita belum punya undang-undang masyarakat adat, maka yang lahir adalah berbagai undang-undang yang memang dengan sengaja digunakan untuk membuat kita dilupakan sebagai masyarakat adat. Bahkan kita sebagai masyarakat adat melupakan diri sendiri sebagai masyarakat adat dan melupakan kewajiban mulia kita terhadap tanah leluhur kita. Apa buktinya? Sekarang ini saya harus cek baik-baik ini, karena ini kalau ini kejadian di banyak tempat termasuk di kampung saya. Begitu sudah menikmati kemajuan, sudah dididik, menikmati hak-hak sosialnya, hak-hak politiknya, hak-hak ini yang sebagai individu bukan kolektif, maka anak-anak adat itu biasanya menjadi pintar, menjadi jago, tapi kemudian menjadi elit yang justru kembali menghancurkan wilayah adat. Kami di Aman, bukan saya ya, kami di Aman juga mengamati bahwa hal ini terjadi di Tanah Batak. Kenapa kita susah? Saya ini sampai sudah melusuh baju saya ini. Susah sekali kita tutup PPL. Kenapa? Karena yang merasa jago itu sudah merasa jago sendiri. Sudah susah untuk betul-betul kemudian meninggikan dan memuliakan keputusan orang kampung yang hidup di tanah leluhur. Elite captures itu adalah salah satu alat pecah belah penjajah, dan saat ini terus digunakan oleh negara, juga terus digunakan oleh TPL, termasuk terus digunakan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan akan membawa kemajuan ekonomi. Nah, hak kita sebagai masyarakat adat tadi itu, hak kolektif, berdaulat, hak untuk menentukan nasib sendiri, salah satu turunannya adalah disebut dengan etik. Saya ingin bawa kita ke sini dulu, karena tadi itu undang-undang kita masih sebatas pada hak kita, masih sebatas pada undang-undang, sehingga tanah kita itu dibagi-bagi. Undang-undang yang lahir itu adalah yang memang dengan sengaja digunakan untuk melegalisasi perampasan wilayah adat, dan ini juga terjadi untuk melegitimasi perampasan wilayah adat di seluruh Tanah Batak oleh perusahaan, khususnya TPL. Jadi, perampasan wilayah adat kita di masa yang disebut dengan Indonesia itu banyak yang sah secara hukum, tapi tidak legitimate. Karena apa? Karena bertentangan dengan undang-undang dasar yang mengakui hak kolektif kita. Yang terjadi kemudian dampaknya, katanya perusahaan atau proyek-proyek pembangunan itu membawa kebaikan. Tapi kita lihat, betulkah membawa kebaikan? Coba kita bawa ke slide berikut, boleh dilanjut. Ini secara umum kriminalisasi tahun lalu saja 672 gitu. Ini bagian dari beberapa contoh di mana terjadi kekerasan terhadap masyarakat adat. Tadi itu, lanjut lagi. Ini khusus untuk food estate. Ya. Lanjut. Jadi di Tanah Batak saat ini ya ada 4 kekuasaan yang sedang mencengkeram KLHK, kemudian
Itu yang kiri bawah berani nggak menyebutnya ya? Ya, BODT. BODT, ya BODT bukan BPODT, tapi BODT. Kemudian Toba Bodat ya, Toba Palk Lestari dan Pus ST yang ada saat ini. Lanjut, ya, lanjut. Dan ini hanya 23 komunitas masyarakat adat itu adalah hanya yang bisa kami jangkau dan kami rekam. Masih banyak yang belum. Jangan-jangan ada bapak-bapak di sini yang kampungnya, coba buka lagi yang konsesi tadi itu, yang kampungnya sudah masuk dalam konsesi tapi tidak tahu kalau itu masuk dalam konsesi, dan atau bahkan pulang ke kampung dan mengajak orang kampungnya merasa seolah-olah TPL atau segala macam barang-barang ini di wilayah adat kita. Setuju tidak? Setuju. Ya. Nah biasanya begini, nah tadi itu bupati dapat izin prinsip yang namanya dari bupati. Wah, izin prinsip itu sebenarnya rekomendasi bahwa ada wilayah di sini sekian hektar yang bisa saya pakai, yang bisa kamu pakai oleh perusahaan. Itulah yang digunakan oleh perusahaan untuk pertama mencari pinjaman ke bank, karena tidak ada perusahaan yang punya uang cash. Mereka itu hidup dari utang, dan yang menjadikan bupatinya sudah bupatinya sudah diambil. Setelah itu masuk kampung lagi, oh siapa tokoh-tokoh adatnya yang bisa diambil. Kalau itu tidak berhasil, barulah mereka masuk ke langkah berikut. Ya, masuk ke langkah berikut mulai melakukan intimidasi. Mulailah masuk Pak Camat, mulailah masuk Bupati, mulailah masuk Komandan Kodim, Korem, segala macam, Kapolda, Kapolsek masuk ke situ. Babinsa bergerak. Kalau kemudian itu tidak berhasil, dia akan mulai dengan pecah belah. Dia bikin kubu ini, kubu itu, siapa mendukung, siapa menolak, dan disuruh beradu terus, dikasih minyak terus, biar menyala terus perseteruannya. Lalu mereka, pemerintah maupun perusahaan maupun aparat, tidak akan pernah mencoba mendudukkan kita untuk mengatakan, ayo musyawarah, kita diskusikan barang ini. Yang mereka akan lakukan adalah, dan ini terjadi di mana-mana, yang mereka akan lakukan adalah membiarkan masalah itu terus memanas, dan justru mereka gunakan sebagai senjata untuk memperkuat cengkraman mereka atas wilayah adat kita. Mereka akan bilang, susah kami masyarakat terbelah, kamu tidak mau tahu bagaimana caranya nanti mau bicara dengan kubu yang mana repot. Ya kan sederhana, kalau kau masuk ke dalam rumah orang dan kau menimbulkan perpecahan, pull off, mundur, kan sederhana. Kalau bikin masalah di kampung orang, keluar kau. Kalau memang kau tidak mau menyelesaikan masalah, mundur kau. Nah ini kan tidak pernah terjadi. Kalau masalah ini, pecah belah ini tidak kelar, tidak berhasil bagi perusahaan, barulah masuk dalam yang namanya kriminalisasi. Nah, jadi kriminalisasi yang sedang terjadi di Danau Batak saat ini itu bukan yang dari awal, pasti yang tadi itu kubu-kubuan, elit-elit yang dibayar, dibeli, itu sudah sebelumnya terjadi, pasti sudah terjadi. Nah ini yang menurut saya perlu cek lagi di kita masing-masing, khususnya karena ini akan ada pelantikan ya Yayasan Pencinta Danau Toba. Jangan sampai cintanya cuma dari jauh, Bang. Ya, cintanya ini harus membunuh. Cinta kita kepada yang disebut dengan kawasan Danau Toba, apa namanya, Bonapasogi. Bagaimana kita bisa memastikan keutuhan Bonapasogi? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita yang masih hidup di Bonapasogi itu, karena ini hari HAM, haknya sebagai manusia, baik hak individu apalagi hak kolektif harus dipenuhi. Kita yang sudah di luar wilayah adat
juga tanggung jawab. Jika ada yang kelahi di kampung, pulang dan urus. Karena semua hal itu pasti disebabkan oleh pihak-pihak luar. Dan saya sengaja datang di sini mengingatkan, kok rasanya ini barang lama-lama jadi gini ya. Kalau sudah jadi gini, jadi jangan-jangan tutup TPL itu orang Batak sendiri, jangan-jangan yang mem-PTS-kannya, bukannya presiden atau teman. Lanjut ya Bang ya. YPDT lanjut ya Bang ya. Oke, lanjut, mudah-mudahan selamat itu. Saya sebagai Sekjen Amang titip ya khusus untuk TPL ini buat Amang-amang ya. Amang saudara. Kalau amang-amang suami. Oh. Amang-amang suami. Oh, kalau orang lain boleh punya suami lebih dari satu. Oh ya. Ada orang tua kita. Ada amang, ada orang tua, ada ini segala macam. Jadi makasih banyak semuanya. Sekali lagi Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, selamat sore. Salam. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Ruka Sombolinggi, bukan Sambo. Sombolinggi. Oke, waktu dan tempat. Harapan kita dari Bang Joni Nelson, Bang Joni akan dapat memaparkan kepada kita mau ngapain, gitu ya. Jadi begitu banyak permasalahan di kawasan itu, apa yang bisa kita lakukan? Silakan Bang. Ya, selamat sore. Diskusi saya fokus kepada Danau Toba, bukan kepada komunitas masyarakat Batak di Tanah Batak. Tapi lebih fokus kepada Danau Toba seperti yang disebut oleh kawan-kawan Yayasan Pecinta Danau Toba. Nah, pertama-tama saya menyebut bahwa ada beberapa hal pikiran-pikiran saya yang saya mau lontarkan untuk didiskusikan bersama. Pertama ialah saya tidak menempatkan Danau Toba sebuah satuan material saja. Karena kalau menurut saya kalau itu hanya ditempatkan sebagai satuan material, maka Danau Toba tidak punya nilai apa-apa terhadap budaya, tidak punya nilai terhadap apa-apa yang disebut keagamaan masyarakat Batak dan yang lain-lain. Nah, karena itu saya menempatkan Danau Toba itu sebagai subjek yang punya hubungan intim dengan masyarakat kawasan. Nah, pertanyaan juga adalah sebenarnya yang disebut dengan masyarakat kawasan Danau Toba itu mana? Dalam topik kita ini, dalam diskusi kita ini, karena ini dalam rangka juga membuat satu rancangan aktivitas ke depan. Apakah seluruh wilayah-wilayah Tapanuli atau wilayah Batak itu adalah kawasan Danau Toba? Nah, karena saya menempatkan Danau Toba sebuah subjek, maka saya selalu ingin melihat hubungan antara kawasan Danau Toba dengan kawasan Danau Toba dengan manusia Batak. Karena justru di situ saya ingin mendapatkan satu gambaran. Adakah hak asasi orang Batak itu yang dikondisikan oleh Danau Toba sehingga ada hubungan intim antara orang Batak atau masyarakat kawasan Danau Toba dengan Danau Toba sendiri. Dengan demikian saya menolak sebuah perbincangan yang memisahkan antara Danau Toba dengan siklus sosialnya, siklus filsafatnya, siklus nilainya. Saya melihat Danau Toba itu sebagai sebuah subjek. Saya kira kita tadi apa yang disampaikan oleh Pak Simanjuntak dalam
visinya. Saya kira itu salah satu yang saya maksud, bahwa Danau Toba itu subjek, sama seperti kita subjek. Karena itu ada ikatan lahir batin antara orang Batak yang kawasan itu dengan Danau Toba. Saya dari Srikala, agak susah bagi saya mengikatkan diri dengan Danau Toba, kecuali saya hanya melihat mengenai keindahannya. Akan berbeda dengan masyarakat Samosir atau Haranggaul misalnya, atau Parapat dengan Danau Toba itu sendiri. Nah, di sini menurut saya adalah perlu diskusi mendalam supaya cinta Danau Toba itu didefinisikan sebagai apa. Cinta Danau Toba apakah cinta terhadap kawasan yang indah, atau cinta terhadap diri sendiri, atau cinta terhadap relasi antara Danau Toba dengan masyarakat. Nah, ini sebenarnya persoalan yang saya katakan bahwa seharusnya kita mendalami mengenai topik ini supaya apa? Supaya kita bisa menyatakan bahwa salah satu sisi dari Danau Toba ialah nempel pada orang Batak sebagai bagian dari hak asasinya. Karena itu pelanggaran terhadap apakah kawasan Danau Toba, apakah keindahannya, apakah biologisnya, apakah biotanya, itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi orang Batak. Ini yang mau saya bilang. Saya lebih banyak mengambil pemikiran dari Sitor Situmorang, itu bahasa saya. Dan saya kira Sitor Situmorang itu sudah sampai pada memistifikasi atau mengidealisasi tentang Danau Toba itu sebagai sebuah subjek yang memang mewarnai orang yang ada di sekitar itu. Jadi saya kira satu pandangan tadi oleh Pak Siahaan, satu pandangan antropologis. Secara antropologi ada hubungan antara faktor geografi dengan kemanusiaan, itu yang masih sebut. Tapi kita kan belum mendalami ini. YPDT didorong untuk ini supaya pekerjaan-pekerjaan YPDT ke depan tidaklah teknikal, tidak mengambil alih pekerjaan dari pemerintah, tidak mengambil alih pekerjaan dari gereja, tidak mengambil alih pekerjaan dari LSM. Tapi YPDT adalah mengambil alih pekerjaan yang memfungsikan keseluruhan itu, karena Danau Toba itu adalah orang Batak. Yang oleh Turut Petai juga ya. Kalau orang dari Samosir tinggal di Jakarta akan tersinggung apabila Danau Toba dilukai. Tapi beda dengan kami yang dari Srikala, karena relasi fungsionalnya secara keseharian tak ada, kecuali kami dulu menikmati ikan mujahir yang dari Danau Toba ya, tahun-tahun 60-70-an. Tapi relasi fungsionalnya, menghirup udara, itu udaranya bukan lagi mungkin dari Danau Toba yang kami hirup, tapi orang Samosir, orang Bali, orang dari daerah Haranggaul dan sebagainya itu menghirup udara yang dihasilkan oleh mungkin Danau Toba. Nah, itu maksud saya adalah diskusi kita, ini usul saya kepada Pak Marwan, supaya diskusi kita tidak semata-mata melihat Danau Toba sebuah satuan material yang sedang. Jadi teknis, komersialisasi. Kalau kita melihat Danau Toba hanya sebuah kawasan indah, itu komersialisasi doang. Tak ada hubungannya dengan kemanusiaan kita. Karena itu untuk apa saya yang tinggal di Jakarta, apalagi saya tinggal di Solo, menghabiskan waktu untuk mencintai Danau Toba. Kalau toh dia juga hanya komersialisasi, toh saya tidak dapat manfaat. Tapi kalau dia direlasikan, dihubungkan dengan hadirion yang halak kita, terutama yang tinggal di sana, saya kira entah kemanapun seperti cerita Pak Marwan tadi adalah bahwa meskipun dia menjadi antropolog tinggal di Swedia atau di mana, tetapi keterikatan dia dari itu apa? Dan itu bagian dari hak asasi yang saya sebut. Nah, poin saya yang kedua ialah kalau kita bicara asasi tentu sudah disebut ya, ada banyak lapisannya, lapisan filsafat, teori, lapisan normal, lapisan implementasi. Tapi dari segi kosakata, frasa hak asasi manusia itu bukanlah frasa yang tanpa makna, dia frasa yang implikatif, yang aplikatif. Jadi kalau kita bicara hak asasi manusia itu tidak kita bicara tentang sesuatu yang mengawang-awang,
dalam tataran norma dan implementasi. Tapi bicara tentang yang konkret seperti yang sudah dijelaskan oleh Lukta tadi, bahwa kalau kita bicara hak asasi manusia itu berarti kita bicara orang yang dipenjarakan, orang yang dikorbankan hanya untuk kepentingan atau dimarginalisasi dan seterusnya. Nah, karena itu hak asasi manusia tidak bisa menjadi sebuah teks, bukan menu diskusi doang, bukan menu dari seminar, tapi dia teks, sebuah kata punya kuasa. Jadi frasa yang mempunyai kekuasaan. Karena itu kepada semua aktivis hak asasi mempunyai prioritas-prioritas untuk dilindungi karena dia adalah pekerja untuk kemanusiaan. Nah, tadi sudah disebut juga bahwa pasal-pasal atau norma atau hukum kita tentang hak asasi manusia tidak lagi diragukan. Kalau saja semua hukum yang menyangkut hak asasi manusia yang ada di Republik ini dilaksanakan, memang kita betul-betul merdeka sudah, betul-betul makmur. Tapi seperti biasanya, apa yang tertulis dan apa yang terlaksana belum tentu. Karena undang-undang dasar, undang-undang pokok membutuhkan undang-undang pelaksana. Undang-undang pelaksana produk dari legislatif. Legislatif adalah kepentingan politik. Setiap undang-undang adalah kesepakatan politik. Dan politik itu punya interest, punya kepentingan. Semua partai politik punya kepentingan. Karena itu turunlah undang-undang yang belum tentu seperti yang dikehendaki oleh kita bersama berdasarkan hak asasi manusia. Di sini ada kesenjangan antara apa yang ideal dan apa yang faktual. Yang ideal sudah ditentukan dalam konstitusi, tapi yang faktual adalah kesepakatan politik yang banyak bertentangan. Nah, karena itu kita sebut tadi bahwa hak asasi manusia harus dilaksanakan. Kalau dilaksanakan itu kan berarti ada penanggung jawab. Itu yang disebut tadi berulang-ulang oleh moderator, ada state obligation. Artinya ada kewajiban dari negara untuk membuat semua norma HAM yang kita sebut itu adalah terlaksana dalam praktik, dalam kenyataan. Karena itu apa indikator pelaksanaan dari hak asasi manusia? Pertama adalah kebijakan republik, kebijakan negara. Kebijakan negara harus pro hak asasi manusia. Jadi sebenarnya di Republik kita ini ada kekeliruan, ada Kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM itu cukup Kementerian Hukum. Karena masalah hak asasi manusia itu bukan kompetensi dari satu kementerian, bukan kompartemen, bukan kompetensi dari sebuah institusi, tapi adalah kompetensi dari semua lembaga. Oleh karena itu, apa yang diterbitkan peraturan menteri di luar dari Kementerian Hukum dan HAM itu banyak sekali yang tidak cocok dengan norma-norma hak asasi manusia. Karena mereka memang tidak mempunyai hubungan yang link langsung dengan ide tentang hak asasi manusia. Seharusnya di setiap departemen itu ada biro ataupun apa yang disebut dengan bagian atau apalah namanya yang mewakili hak asasi manusia itu sendiri. Tapi demikianlah problem di Republik ini. Pembentukan dari undang-undang kita tidak bersumber pada Pancasila lagi, tidak bersumber pada konstitusi lagi, tidak bersumber pada hukum adat lagi, tapi bersumber pada kepentingan ekonomi global. Kalau sudah ekonomi global yang menjadi sumber dari pembentukan peraturan perundangan, tentu saja akan banyak bertentangan dengan adat, banyak bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Itu soal saya yang saya diskusikan dalam makalah saya yang kedua yang ini. Nah, soal saya yang ketiga adalah tadi sudah saya sebut, apakah ada hubungan antara Danau Toba sebagai sebuah subjek dengan hak asasi manusia? Maka saya mengambil rumusan ada dua relasi yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung hubungan antara dengan Danau Toba dengan manusia Batak ialah pertama asasi di bidang lingkungan hidup. Karena Danau Toba itu adalah satu kawasan yang menghasilkan oksigen atau CO2 atau apapun namanya, dan kemudian orang-orang di sekitarnya itu, di sekitar Danau Toba itu menghirup udara yang baik. Ya, itu yang disebut adalah hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan saya kira ini ide implisit di dalam masyarakat Batak, implisit juga di dalam Danau Toba. Nah, itu yang saya sebut tadi, bahwa dengan demikian perusakan kawasan Danau Toba itu adalah merusak tubuh dari orang Batak, orang yang tinggal di situ, merusak struktur saraf dari semua orang Batak, karena
sudah rusak, sudah tidak ada lagi asasi itu. Kategori yang kedua dari persoalan hak asasi manusia di Danau Toba menurut saya ialah disebabkan 3 hal. Pertama adalah pengelolaan kawasan Danau Toba yang tidak jelas untuk siapa. Sejauh ini, dan itu sebetulnya tentunya kita berdiskusi dengan BDOT, untuk siapakah sebetulnya orientasi dari pengelolaan Danau Toba menurut BDOT? Apakah untuk memperkuat posisi dari atau relasi hak asasi manusia antara orang Batak dengan Danau Toba, ataukah memperkuat pemilik modal? Dan saya kira ini yang belum terjelaskan oleh BDOT kepada kita. Sayang sekali tidak ada. Yang kedua adalah komersialisasi Danau Toba, apakah itu berkat atau laknat? Kan sudah sering disebut bahwa komersialisasi Danau Toba berimplikasi kuat kepada kesenjangan ekonomi. Karena orang setempat, keluarga masyarakat setempat tidak mempunyai ketahanan ekonomi, tidak mempunyai kemampuan bersaing dengan para pendatang. Jadi adalah kesenjangan di sana. Dan saya kira ini juga yang disampaikan oleh Pak Marwar tadi, pada satu saat orang Batak kehilangan tanahnya yang tinggal di sana. Yang punya tanah adalah orang Batak yang tinggal di sini, di Jakarta ini, karena mereka punya modal banyak. Salahkah itu? Nah, itu yang saya sebut tadi. Kita akan mengatakan secara etik itu tidak pas, karena apa? Danau Toba itu punya relasi yang khusus dengan orang yang ada di kawasan. Relasi kita dengan Danau Toba sekarang ini sampai sekarang misalnya, kalau tidak dibatin, adalah relasi yang sifatnya adalah rasional, indah, bisa menyenangkan hati kalau pergi ke sana. Tapi secara batin, menurut saya tidak sama. Tangis kita tentang Danau Toba yang dirusak tidak sama dengan tangis orang Niatang Luar atau Samosir dan orang Bali, orang mana-mana lagi, tidak sama. Mereka tangis karena seluruh batinnya, kita tangis karena pikiran kita. Nah, jadi itu persoalan yang kedua mengenai hak asasi yang ada di Danau Toba. Nah, persoalan yang ketiga adalah persoalan asasi yang muncul di Danau Toba menurut saya adalah karena kawasan Danau Toba, konservasi kawasan Danau Toba itu lebih cenderung untuk kepentingan korporasi, tapi melupakan kepentingan masyarakat sekitar. Kenapa demikian? Karena daerah-daerah yang mungkin dikonservasi adalah daerah-daerah yang cocok untuk dijual sebagai area, sebagai lokasi untuk wisata. Sedangkan area-area tertentu yang memang di kawasan di mana warga bercocok tanam mungkin tidak dikonservasi, dan kalaupun telah dikonservasi adalah untuk kepentingan yang lain. Nah, jadi saya melihat bahwa tiga hal inilah menjadi soal pokok yang memunculkan masalah-masalah asasi manusia di Danau Toba. Nah, yang terakhir, tadi sudah ditanya oleh kalau perlu ada satu gagasan untuk solusi. Menurut saya keadilan akan muncul di kawasan, di masyarakat kawasan Danau Toba apabila dilakukan dua. Pertama, saya mengusulkan untuk dilakukan satu namanya kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi yang kebijakan itu membesarkan atau yang memperkuat, empowering masyarakat sekitar supaya bisa mengelola apapun yang akan dilakukan oleh Republik ini di Danau Toba kemudian. Jadi misalnya ini contoh konkretnya, kalau ada hotel, saya kira warga setempatlah yang akan mengelola hotel. Warga setempatlah yang akan menjadi tuan di hotel itu, bukan didatangkan pekerjaan dari luar dan seterusnya. Kalau ada segala sesuatu yang diperlukan untuk makan dan minuman, maka sebenarnya warga setempatlah yang akan diperdayakan untuk melayani kepentingan dari yang datang, bukan didatangkan dari mana lagi untuk keperluan itu. Nah, itu antara lain contoh sederhana yang saya sebut bahwa harusnya ada kebijakan afirmasi. Kalau kebijakan afirmasi dilakukan, itu berarti UKM di sana menjadi bagian dari penikmat dari fasilitas negara dan seterusnya. Nah, kebijakan yang kedua yang menurut saya adalah
kebijakan yang menghentikan apa yang sudah dipersoalkan dari kemarin, dari tadi, ialah menghentikan proses berpindahnya hak atas tanah. Seharusnya pemerintah daerah tidak boleh harus melarang berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain. Kalaupun toh berpindah itu haruslah disusun satu bentuk lembaga hak berupa misalnya hak pinjam atau hak pakai, ya, yang kemudian dalam tempoh sekian lama akan kembali kepada pemilik semula. Tidak seperti sekarang semua tanah yang dengan harga yang tinggi kemudian dijual, kemudian orang setempat kehilangan tanahnya. Nah, kita khawatirnya ialah bahwa komersialisasi Danau Toba akan menimbulkan apa yang juga sudah disampaikan tadi, adalah marginalisasi masyarakat sekitar. Kalau terjadi marginalisasi masyarakat sekitar, maka konflik sosial tidak akan terhindarkan ke depan. Kalau ada konflik sosial, maka akan terjadilah apa yang disebut dengan satu operasi keamanan. Operasi keamanan mengakibatkan bahwa hak untuk berbicara, hak untuk mobilitas dan seterusnya itu akan terkendala. Nah, itu sebabnya saya lebih mengatakan sebaiknya pemerintah daerah setempat, ya, semua pemerintah daerah setempat menerbitkan peraturan daerah yang menghentikan atau setidaknya memperlambat atau setidaknya adalah mengurangi itu proses berpindahnya hak atas tanah dari masyarakat sekitar kepada masyarakat. Bisa saja dibuat oleh pemerintah daerah, mungkin ada namanya bank tanah, tapi itu adalah tanah yang menjadi milik dari pemerintah, menjadi koordinasi oleh pemerintah daerah, tapi milik warga setempat. Manakala tanah itu dipakai, boleh dilakukan satu kontrak.